Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Jihan yang dimana sebelumnya Jihan dan rekannya sedang bertarung melawan monster bernama Baron Nashid. Selain itu, Baron juga merasa tidak senang seperti dianggap remeh oleh Jihan. Apalagi Baron merasa Jihan ingin merebut perhatian publik dari dirinya. Nah, apakah Jihan bisa berhasil mengalahkan Baron Nashid dan menyelesaikan misinya atau malah gagal karena Baron mengacaukannya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Karena Baron Nashidnya sudah muncul dan mulai menyerang, Jihan dan rekan-rekannya pun mulai menjalankan rencananya. Lalu Ariel pun muncul dan berkata kalau monster tersebut memiliki Dark Mana dalam jumlah yang besar. Jadi melawannya itu bisa meningkatkan stat Shadow Sword milik Jihan. Mendengar hal tersebut, Jihan pun jadi makin bersemangat untuk membantai sang monster. Awalnya Jihan merasa khawatir, tapi karena semua rekannya bisa terus merusak batu yang membuat sang monster bisa pulih, monsternya pun jadi kesulitan untuk menggunakan kekuatannya. Dan hal tersebut berjalan lebih mulus dari yang Jihan perkirakan. Di sisi lain, Baron sedang kesal karena hanya berdiam diri saja. Lalu seseorang pun berkata kalau mengalahkan sang monster itu sepertinya akan berhasil kurang dari 5 menit. Selain itu, orang tersebut juga berkata kepada Baron kalau dirinya harus menyerahkan gelar player yang paling menjanjikan yang dimilikinya kepada Jihan. Bagi orang tersebut, sekalipun Baron punya keunggulan kekuatan penghancur yang kuat, tapi semua orang tahu kalau kontrol yang dimiliki Baron itu lebih rendah dari Jihan. Apalagi dari yang selama ini terlihat juga kekuatan penghancur yang dimiliki Jihan dan Baron itu tidak jauh berbeda. Tapi meski begitu, Baron masih bisa menjadi peringkat pertama di Amerika, jadi tidak perlu dipikirkan. Mendengar semua ocehan tersebut, Baron pun mulai kesal dan langsung menyerang orang tersebut sampai mati dalam sekali serang. Semua orang yang melihat hal tersebut pun terkejut karena tindakan Baron yang tiba-tiba begitu. Setelah itu, Baron pun mulai menyerang lawan yang lainnya sampai mati juga, dan merasa seharusnya dirinya melakukan hal tersebut dari awal. Baron merasa meskipun tanpa bab, dirinya bisa membunuh sang monster seorang diri saja. Kemudian, Baron pun berkata kepada Jihan kalau dirinya tidak suka ditempatkan di bagian belakang dan membuat Jihan mendapatkan semua sorotan yang ada. Lalu setelah itu, Baron pun langsung datang menghampiri sang monster dan berniat melawannya seorang diri saja. Setelah ada di hadapan sang monster, Baron pun tanpa basa-basi langsung menyerangnya dengan skill api yang diperkuat dengan force. Setelah sang monster terkena serangan Baron, Baron merasa kalau serangannya itu telah berhasil. Tapi ternyata serangannya itu tidak berpengaruh sama sekali. Karena serangan area itu tidak akan mempan terhadap sang monster karena monsternya itu hanya ada satu. Selain itu, sang monster juga tidak bisa menyerang karena batu yang mengelilinginya terus dihancurkan. Kemudian, karena orang-orang yang menghancurkan batunya sudah dibunuh oleh Baron, kini monsternya pun bisa pulih kembali dan bisa mulai menyerang. Dan yang paling penting, player nge-troll itu takkan pernah berakhir baik di momen saat kerja sama tim menjadi hal yang paling utama. Atas semua tindakan Baron tersebut, akhirnya Baron pun mati dibunuh oleh sang monster. Setelah itu, sang monster juga sudah bisa menggunakan kekuatannya dan mulai menyerang anggota tim yang lainnya dengan skill bernama paralisis, yang membuat semuanya tidak bisa bergerak. Akibat dari perbuatan Baron barusan, semuanya jadi berantakan dan membuat tim lawan pastinya tidak mau bekerja sama lagi dengan Jihan. Oleh karena itu, Jihan pun mulai berpikir apakah dirinya harus mencoba membunuh sang monsternya di match berikutnya saja. Tapi kalau dihitung-hitung lagi, Jihan hanya bisa melakukannya saat ini, karena Jihan harus mengikuti pertandingan promosi. Kemudian, beberapa panah pun tiba-tiba muncul menyerang sang monster, dan ternyata panah tersebut itu berasal dari Saeah. Setelah itu, karena serangan Saeah tidak berpengaruh apapun dan hanya mengalihkan perhatian sang monster saja, Saeah pun mulai diincar oleh sang monster dan membuat Saeah hanya bisa kabur saja. Melihat hal tersebut, Jihan pun berkata kepada Saeah kenapa dirinya malah datang ke sana. Bukannya Jihan sudah menyuruh Saeah untuk tetap bersembunyi. Saeah pun menjawab dengan berteriak kalau Jihan itu berisik. Saeah tidak bisa membiarkan semua orang mati begitu saja dan hanya berdiam diri saja. Kalau ujung-ujungnya bakal kalah, mending jangan masukkan Saeah ke dalam timnya. Saeah itu tidak suka diperlakukan seperti anak bawang cuma gara-gara keponakan Jihan saja. Bahkan Baron saja sampai mengacuhkan Saeah. Setelah keluar dari cap anak Sword King, sekarang Saeah malah dicap keponakan Jihan.
Saya itu sekarang sudah memiliki gift dan sering latihan sampai mencapai batas. Jadi saya juga ingin membantu Jihan dan tidak mau menonton saja. Oleh karena itu, saya meminta Jihan untuk memberitahu apa yang harus dirinya lakukan untuk membantu. Jihan pun terkejut mendengar perkataan saya tersebut. Sementara itu, saya langsung diserang oleh Baron Acid. Namun, untung saja saya masih bisa menghindari serangan tersebut dan mulai lari kembali. Di sisi lain, Jihan mulai berpikir apa yang harus dirinya lakukan ke depannya, karena Sophia dan Diego sudah tidak bisa bertarung. Tapi meski begitu, Jihan masih beruntung karena mempunyai buff yang Sophia berikan, jadi paling tidak Jihan bisa menghilangkan efek paralisis dalam waktu 1 menit. Kemudian, Jihan pun memanggil saya dan berkata kalau dirinya itu sekarang adalah nyamuk musim gugur. Nyamuk lebih berbahaya di musim gugur. Kalau dibandingkan dengan yang ada di musim panas, jumlah dan energi mereka jauh lebih lemah. Tapi mereka seringkali muncul tiba-tiba dan menyerang seolah mengerahkan kekuatan terakhir mereka. Lalu saya pun mulai menyerang Baron Acid kembali dan membuat sang monster marah sehingga saya pun mulai diincar lagi. Di sisi lain, Sophia dan Diego pun tidak menyangka kalau saya sangat pandai dalam menghindar. Kemudian Jihan pun akhirnya perlahan mulai bisa berdiri kembali akibat saya yang berhasil menarik perhatian sang monster. Selain itu, Jihan juga sedikit terkejut dengan energi pedang bayangannya yang tiba-tiba saja tumbuh lebih kuat. Ariel pun memberitahu Jihan kalau stat Shadow Sword miliknya itu sudah bertambah banyak akibat dari menebas sang monster terus-menerus sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Jihan pun mulai berpikir kalau seperti itu sepertinya dirinya bisa menggunakan satu teknik rahasia Shadow yang baru. Setelah itu, sang monster Baron Acid pun mulai marah kembali dan mengeluarkan kekuatannya yang lebih besar lagi, sampai membuat saya terjatuh dari atas tebing. Meskipun saya sudah terjatuh seperti itu, tapi dirinya masih merasa kalau dirinya tidak boleh berhenti begitu saja dan menyerah. Meskipun stat vitality-nya sudah mencapai batas. Karena saya berpikir satu-satunya cara agar dirinya bisa membantu Jihan itu dengan terus mengulur waktu. Lalu saya pun akhirnya bisa bangkit kembali dan di sini stat vitality saya langsung meningkat ke angka 10. Sehingga saya pun mendapatkan stat baru yang langka bernama Grit. Meski begitu, sang monster tidak membiarkan saya begitu saja dan mulai menyerang saya kembali. Untung saja Jihan tepat waktu dan bisa bergerak untuk menyelamatkan saya. Dengan hilangnya efek paralisis dari tubuh Jihan, Jihan pun sekarang sudah bisa menyerang sang monster kembali dan menyuruh saya untuk mundur dulu untuk sekarang. Mendengar perintah tersebut, saya pun bertanya apakah Jihan bisa melawan sang monster. Setengah anggota yang bertugas menghancurkan batunya sudah mati, jadi apakah Jihan akan baik-baik saja melawan sang monster seorang diri saja? Jihan pun menjawab kalau saya tidak perlu khawatir karena Jihan punya ide untuk menghadapi sang monster. Setelah itu, Jihan pun melemparkan pedang bayangannya yang bernama Eclipse ke dalam kolam tempat spawn sang monster. Lalu berkata kalau dirinya menyerah. Mendengar Jihan menyerah lagi, semua orang pun terkejut, bahkan saya merasa kesal karena Jihan malah bercanda di kondisi yang tidak bagus untuk bercanda. Sementara itu, sang monster pun tertawa mendengar Jihan yang menyerah dan bertanya apa kata-kata terakhir yang akan Jihan ungkapkan. Kemudian sang monster pun mulai maju kembali untuk menyerang Jihan. Tapi ketika sang monster berada di atas tempat spawnnya, bayangan pun tiba-tiba muncul ke permukaan dan menyerang sang monster. Lalu Jihan pun berkata kalau bayangan itu akan melahap sang monster dan takkan berhenti sampai sang monster lenyap. Ternyata hal tersebut itu adalah teknik rahasia Shadow yang kedua. Teknik tersebut itu merupakan kekuatan yang bahkan menentang logika dan mampu melahap kegelapan itu sendiri, dan teknik tersebut bernama Dark Shadow Ascension. Di sisi lain, di saat Jihan sedang melawan sang monster, Baron sedang berada di base karena baru respawn kembali setelah mati oleh sang monster. Lalu Baron pun terkejut dengan apa yang dirinya lihat di tempat respawn sang monster. Selain itu, notifikasi pun muncul dan memberitahu Baron kalau Jihan telah berhasil mengalahkan sang monster dan mendapatkan buff bernama Blessing of the Void. Mengetahui hal tersebut, Baron pun tidak menyangka kalau Jihan benar-benar berhasil mengalahkan sang monster tanpa bantuan dari dirinya. Kemudian, tim musuh yang sebelumnya dibunuh oleh Baron pun muncul dan berniat balas dendam atas perilaku Baron sebelumnya yang berkhianat dan tidak menepati janjinya. Tapi di sini Baron makin kesal karena sudah tahu Jihan berhasil mengalahkan sang monster, dan sekarang musuh malah berdatangan dan mengejek dirinya. Oleh karena itu, Baron pun mulai mengamuk dan membabi buta menyerang semua orang yang ada di dekatnya. Karena dirinya merasa kalau yang paling kuat itu tetap dirinya, bukan Jihan. Dengan mengamuknya Baron barusan, Baron pun akhirnya berhasil mendapatkan kill paling banyak dan berhasil membuat timnya menuju kemenangan tidak seperti yang sudah mereka janjikan kepada musuh. Setelah itu, kita langsung dialihkan ke tempat saya dan Jihan setelah matchnya selesai.
Di sini saya merasa sangat senang karena dirinya berhasil mencapai level 20. Yang dimana hal tersebut berarti saya telah bertambah 15 level hanya dalam satu match saja. Selain itu, saya juga berhasil mendapatkan stat grid sebelum level 10. Kemudian saya pun mulai berpikir untuk memilih kelas pertamanya. Di sini, Jihan menyarankan saya untuk memilih Archer karena saya sepertinya pandai memanah. Saya juga setuju kalau hal tersebut memang cocok. Tapi terlepas dari itu, saya masih ingin mencapai puncak, apalagi di negara mereka juga sudah kebanyakan Archer yang hebat. Oleh karena itu, saya pun berniat memilih kelas Warrior saja. Mendengar hal tersebut, Jihan pun berkata sebaiknya saya mengambil Archer saja karena Jihanlah yang akan menjadi warrior teratas nantinya. Lalu saya pun tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon dari seseorang dan pergi untuk menjawab telepon tersebut. Sementara itu, Jihan saat ini sudah mencapai level 50 dan sudah bisa mencoba match promosi. Selain itu, Jihan juga dapat banyak achievement point dari imbalan quest dan mendapatkan sebuah item bernama Curtain of Void yang mampu membuat penggunanya terpisah dari dunia dan memberikan efek invisible. Melihat penjelasan item tersebut, Jihan pun tidak mengerti dengan maksud dari efek item tersebut, apalagi maksud dari terpisah dengan dunia. Setelah itu, Jihan pun menyuruh Ariel untuk keluar sebentar dan langsung bertanya tentang item tersebut kepada Ariel. Sementara itu, Ariel merasa heran dan mengeluarkan ekspresi yang tidak biasa dan membuat Jihan bertanya ada apa dengan Ariel. Ariel pun menjawab kalau dirinya merasa khawatir soal teknik yang sebelumnya Jihan gunakan untuk mengalahkan Baron Acid. Ariel merasa kalau teknik tersebut itu tampak sama persis dengan authority terakhir dari tubuh utamanya sang Shadow Queen. Mendengar hal tersebut, Jihan pun mulai berpikir ada hubungan apa teknik rahasia Shadow dengan Shadow Queen. Lalu Jihan pun berkata kepada Ariel kalau dirinya tidak tahu apapun soal hal tersebut dan sudah pernah menjelaskannya kepada Ariel. Kemudian Ariel pun bertanya kepada Jihan apakah konstelasi yang mengambil gift Jihan itu bernama Wandering Martial God. Mendengar pertanyaan tersebut, Jihan pun terkejut dan berpikir kenapa Ariel bisa tahu hal tersebut. Ariel pun berkata kalau Jihan tidak perlu mencoba untuk menyangka hal tersebut. Lagi pula alasan Ariel ditugaskan untuk mengawasi Jihan itu karena Shadow Queen merasakan energi konstelasi tersebut di dalam tubuh Jihan. Jihan pun menjawab kalau dirinya tidak bisa menyembunyikan hal tersebut selamanya dan hal tersebut memang benar. Lalu Jihan pun bertanya memangnya Wandering Martial God itu makhluk yang sehebat apa sampai membuat Shadow Queen mengirim Ariel untuk mengawasi Jihan. Ariel pun menjawab kalau bagi para konstelasi, Wandering Martial God itu adalah perwujudan dari malapetaka. Normalnya konstelasi itu menggunakan planet tempat kelahiran mereka sebagai basis tinggalnya dan hidup sambil melindungi bintang tersebut. Mendengar kata kelahiran, Jihan pun bertanya bukannya konstelasi itu seperti dewa dan tidak lahir? Ariel pun menjelaskan kalau konstelasi itu bisa dibilang makhluk yang melampaui spesies masing-masing dan menjadi dewa. Bahkan Jihan saja bisa menjadi konstelasi dan mencapai level 777 di dalam Battle.net. Jihan pun bertanya bukannya level maksimumnya itu hanya sampai level 500 saja? Ariel pun menjawab kalau untuk sekarang memang seperti itu. Tapi setelah tutorial, Jihan nantinya akan tahu sendiri soal hal tersebut. Lalu Ariel pun kembali ke pembahasan sebelumnya dan menyimpulkan kalau Wandering Martial God itu berbeda dari konstelasi lain. Dirinya menciptakan bintang yang dirinya sebut sebagai Five Star. Dirinya juga memburu para konstelasi dan menjaga semuanya tetap terperangkap di dalam bintang miliknya. Para konstelasi yang dirinya sandra berada dalam kondisi di mana mereka tidak mati maupun hidup. Sementara kekuatan mereka terus diserap oleh sang Wandering Martial God. Itu sebabnya Wandering Martial God menjadi sosok yang menakutkan bagi para konstelasi. Shadow Queen saja sampai sangat waspada karena Jihan memiliki energinya sehingga memerintahkan Ariel untuk mengawasi Jihan. Sudah bukan hal yang aneh lagi ketika Jihan menggunakan kekuatan konstelasi yang diserap oleh Martial God. Dan tidak aneh juga kalau Martial God mengajari Jihan skill yang dirinya ambil dari konstelasi lain. Tapi Shadow Queen saat ini belum berhasil diserap oleh Martial God sama sekali. Oleh karena itu, Ariel merasa heran kenapa Jihan bisa menggunakan kekuatan Shadow Queen. Setelah mendengar semuanya, akhirnya Jihan pun mengerti kalau dirinya itu sebenarnya mempelajari teknik Shadow Queen, yang diganti namanya dengan teknik rahasia Shadow. Karena di kehidupan sebelumnya, setelah Jihan mencapai Liga Diamond, Shadow Queen pastinya sudah berhasil ditangkap dan diserap kekuatannya oleh Martial God. Dengan kata lain, kalau situasinya terus dibiarkan begitu saja, maka Shadow Queen suatu hari nanti akan diburu oleh Martial God. Lalu Ariel pun bertanya apakah teknik yang sebelumnya digunakan itu adalah teknik paling kuat yang diterima Martial God.
Jihan pun menjawab kalau teknik tersebut bukanlah teknik terakhir dan yang paling kuat. Karena masih ada satu teknik lagi tapi belum bisa Jihan tunjukkan karena levelnya masih rendah. Mendengar hal tersebut, Ariel pun berpikir kalau dirinya bisa menggunakan teknik yang lebih kuat yang disebutkan oleh Jihan barusan. Shadow Queen mungkin saja bisa semakin memperkuat authority terkuatnya. Setelah itu, saya pun datang kembali setelah menjawab sebuah telepon dan ternyata telepon tersebut berasal dari penggemar Jihan yang ingin mengajak Jihan makan malam lewat saya. Lalu kita dialihkan ke tempat Sophia berada di mana dirinya sedang duduk di suatu restoran dan sedang menunggu seseorang. Di sisi lain, Hayeon juga sama sedang duduk di suatu restoran dan menunggu seseorang. Lalu tiba-tiba Jihan pun datang ke tempat Sophia dan membuat Sophia merasa senang. Jihan itu bukan datang ke tempat Hayeon karena Hayeon itu sedang melakukan kencan buta dengan seorang pria dan bukan menunggu Jihan. Makan malam antara Jihan dan Sophia pun dimulai. Percakapan diawali dengan permintaan maaf Sophia karena mengajak makan malam tiba-tiba. Tujuan Sophia mengajak Jihan itu karena dirinya ingin berbincang-bincang dengan Jihan. Mendengar hal tersebut, Jihan pun berkata kalau dirinya juga sebenarnya berniat mengajak semua anggota guild sementara untuk makan malam. Lalu Jihan bertanya sudah berapa lama Sophia berhubungan dengan saya. Sophia menjawab kalau dirinya bertukar kontak setelah quest Baroness selesai. Soalnya di American First, Sophia tidak mempunyai teman seumuran. Selain itu, karena Sophia juga tidak berani bertanya langsung kepada Jihan, akhirnya dirinya bertanya kepada saya saja. Kemudian, Sophia berkata kepada Jihan kalau dirinya ingin memanggil Jihan dengan sebutan Oppa. Karena dirinya mendengar kalau gadis Korea itu biasanya memanggil pria yang lebih tua dengan sebutan Oppa. Mendengar hal tersebut, Jihan merasa sedikit malu dan tidak menyangka kalau Sophia memiliki sifat seperti itu. Karena di kehidupan sebelumnya, Sophia tidak seperti itu. Setelah itu, Jihan pun bertanya kepada Sophia berapa umurnya. Sophia pun menjawab kalau dirinya baru berumur 18 tahun dan seumuran dengan saya. Setelah mengetahui umurnya, Jihan pun langsung berkata kepada Sophia untuk memanggil dirinya Jihan saja dan jangan Oppa. Kemudian mereka pun melanjutkan makan malamnya dengan santai. Setelah selesai makan, Sophia pun bertanya kepada Jihan saat ini dirinya level berapa. Jihan pun bertanya balik kepada Sophia kenapa Sophia menanyakan hal tersebut. Sophia pun menjelaskan kalau match promosi silver kan sebentar lagi mau diadakan. Sophia bertanya hal tersebut itu karena Sophia penasaran Jihan ikut juga atau tidak. Lalu Jihan pun memeriksa hal tersebut terlebih dahulu dan ternyata dirinya juga akan ikut match tersebut karena sudah ada undangannya. Tapi bukan hanya itu saja. Jihan juga diberitahu sistem kalau dirinya telah melampaui Liga Silver. Jadi Jihan diberikan dua pilihan antara tetap mengikuti match promosi Liga Silver atau langsung ke match promosi Liga Gold. Melihat hal tersebut, Jihan pun cukup terkejut karena tidak menyangka sistem akan melakukan hal tersebut. Selain itu, sistem juga memberitahu kalau Jihan akan mendapatkan penalti yang besar kalau Jihan masih tetap ingin mengikuti promosi Liga Silver. Lalu kita dialihkan ke tempat Hayeon bersama Gayong. Di sini Hayeon marah-marah karena dirinya terkejut mendengar pria yang baru ditemuinya di kencan buta langsung mengajaknya menikah. Gayong yang mendengarnya pun langsung bertanya apakah Hayeon tidak bisa menjadikan guild alasan untuk menolak kencan buta. Hayeon pun menjawab kalau ngomong doang itu gampang. Tapi kalau Hayeon menolak dirinya pasti akan diganggu terus-menerus. Jadi mau tidak mau Hayeon harus ikut kencan butanya untuk menghindari kritik dari orang tuanya. Kemudian, Hayeon pun melihat berita di teleponnya yang dimana berita tersebut itu memberitahu semua orang kalau Jihan masih akan tetap mengikuti match promosi Liga Silver. Oleh karena itu, map dari match promosinya akan ada perubahan. Sementara itu, Jihan tidak peduli dengan penalti yang akan dirinya dapatkan karena masih tetap mengikuti match promosi Liga Silver. Hal tersebut Jihan lakukan karena kalau dirinya memilih match promosi Liga Gold dan berpindah menjadi Platinum, Jihan akan melewatkan achievement quest yang hanya bisa didapatkan di Liga Gold. Selain itu, Jihan juga perlu menyesuaikan tingkat pertumbuhannya saat ini. Match promosi tersebut akan dilaksanakan akhir bulan September, dan dalam 3 bulan ke depan, tutorial akan berakhir dan bumi akan bergabung dengan Liga Space. Demi mencegah malapetaka terulang kembali, Jihan harus tetap berada di Liga Platinum apapun yang terjadi. Lalu Jihan pun menerima informasi tentang penalti yang dirinya dapatkan, di mana penaltinya itu adalah Jihan akan satu tim dengan peringkat 91-100 untuk melawan player dengan peringkat 2-90. Map pada match promosi ini juga menjadi defense map di mana Jihan dan timnya harus menahan semua serangan musuh selama waktu yang ditentukan. Dengan rasio kekuatan yang semulanya 50/50 jadi 10/90.
Di sisi lain, setelah Baron mengetahui penalti tersebut, Baron merasa kesal karena dirinya tidak diberi penalti yang seperti itu juga. Sementara itu, Hayon pun langsung berniat bertaruh pada kekalahan Jihan karena tahu penalti tersebut. Karena balance match skala besar yang terjadi karena Jihan, match promosi tersebut pun mulai mengumpulkan ketertarikan dan pertaruhan yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah itu, waktu pun berlalu begitu cepat sampai di mana hari match promosi pun dilaksanakan. Setelah match dimulai, musuh pun langsung respon dan di sini musuh yang harus dilawan itu adalah aliansi Undead. Selain itu, di tengah-tengah para Undead juga ada sesosok orang misterius menggunakan jubah yang mengincar Jihan. Defense map yang hanya digunakan di match promosi top 100 itu adalah map Conqueror Tomb. Biasanya player akan mengambil peran sebagai penjarah makam dan melakukan penyerangan. Namun kali ini peraturannya menjadi berbeda, yaitu player akan bertanggung jawab dalam melindungi makam. Tetapi karena adanya penalti, gerbang utara tempat Jihan berada hanya memiliki 10 player yang terdiri dari player peringkat 91 sampai 100 dan Jihan itu sendiri. Sementara itu di gerbang selatan ada 90 player lainnya yang akan ditempatkan. Baron juga saat ini berada di gerbang selatan karena termasuk ke dalam 90 player peringkat atas. Rank di match kali ini itu akan ditentukan berdasarkan kontribusi dalam pertahanan. Jika ada satu tim yang kebobolan, maka mereka semua akan didiskualifikasi. Dengan begitu berarti siapapun yang bisa menahan sampai akhir match akan menjadi pemenangnya. Lalu Baron pun berpikir kalau begitu seharusnya dirinya bisa menang karena di gerbang utara hanya terdiri dari 10 orang saja. Kemudian seseorang pun datang ke hadapan Baron yang ternyata orang tersebut adalah Wang Lin yang merupakan anggota guild sementara seperti Baron. Datang-datang dirinya langsung berkata kalau yang akan memenangkan match tersebut itu adalah dirinya dan bukan Baron. Benar hal tersebut, Baron pun cukup kesal dan mereka pun mulai berdebat. Selain itu, Wang Lin juga mulai memprovokasi Baron dan berkata kalau Baron itu saat ini bukan lagi player menjanjikan yang menempati peringkat 1 di dunia lagi. Perdebatan mereka pun semakin panas sampai Baron hendak menghajar Wang Lin di tempat. Tapi sayangnya match pun dimulai sehingga perdebatan pun selesai karena mereka harus mulai menyerang musuh yang sudah respawn. Sebelum Jihan regresi, salah satu alasan hancurnya bumi itu adalah portal dungeon. Selama tutorial berlangsung, portal dungeon hanya muncul di angka 10% saja di negara peringkat terbawah. Tetapi persentase itu kian hari kian meningkat sampai akhirnya hanya 10 negara saja yang tersisa. Pada masa itu, monster yang muncul di portal dungeon Korea adalah pasukan undead bernama Kill the King. Lalu kali ini para undead tersebut muncul di match promosi dan membuat Jihan berpikir kalau hal tersebut akan membuat matchnya jadi merepotkan. Di sisi lain, anggota tim Jihan saat ini sudah putus asa dan pasrah saja kalau mereka akan kalah. Melihat hal tersebut, Jihan pun jadi tidak bisa berharap pada anggota timnya untuk membantu. Dan Jihan harus bergerak sendirian kali ini. Tapi tiba-tiba Sophia pun muncul di hadapan Jihan dan membuat Jihan terkejut kenapa Sophia bisa ada di sana juga. Jihan juga berpikir bukannya rank Sophia itu lebih rendah dari yang diperkirakan. Kemudian suara benturan keras pun mulai terdengar, yang dimana suara tersebut itu berasal dari para undead yang mencoba mendobrak pintu gerbang menggunakan balok kayu besar. Melihat hal tersebut, Jihan pun langsung berniat untuk mulai melawan para musuh dengan meminta bab kepada Sophia. Tak seperti monster yang maju tanpa pikir panjang, para undead yang saat ini harus Jihan lawan itu merupakan pasukan yang penuh persiapan. Apalagi para undeadnya juga setidaknya berada di tingkat rata-rata para player. Tapi bagi Jihan, mereka semua tidak lebih dari sekedar sekelompok undead saja. Lalu Jihan pun langsung melompat dari atas gerbang dan langsung menyerang para undead dengan skillnya. Ditambah dengan bab Sophia yang menambah attack power Jihan sebesar 20%, serangannya itu jadi bertambah cukup kuat sampai membuat banyak para undead kalah dalam sekali serang. Setelah itu, suara yang menyebutkan kata raja pun terus terdengar dan membuat Jihan terdiam. Ternyata suara tersebut itu berasal dari Black Hand yang sebelumnya pernah Jihan lawan dan kali ini monster tersebut muncul lagi di hadapan Jihan. Tapi monster yang kali ini muncul itu ternyata berbeda dengan apa yang ada di match dulu karena yang muncul kali ini itu adalah Apostle of Destruction. Tanpa basa-basi, sang monster pun langsung menyerang Jihan. Tapi untung saja Jihan masih sempat menghindar dengan skillnya. Lalu Jihan pun berpikir apa yang akan Black Hand lakukan kali ini. Karena kali ini monster tersebut yang bergerak sedangkan sebelumnya monster tersebut memanggil Flash Golem. Kemudian, seketika gerbang utara tempat Jihan pun hancur 20% akibat dari Black Hand. Dan sistem juga langsung memberitahu semua player yang ada di sana kalau musuh bisa menerobos maka semua player akan didiskualifikasi. Setelah itu, Black Hand pun berkata kalau Jihan itu punya bakat untuk menjadi sesuatu yang melebihi raja.
Oleh karena itu, Black Hand pun berniat melahap Jihan dan membuat Jihan menjadi miliknya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari perjalanan Jihan di match promosi Liga Silver. Di sini monster yang dulu pernah muncul di suatu match muncul kembali untuk melahap Jihan dan berniat menjadikan Jihan jadi miliknya. Nah, apa yang akan terjadi dengan Jihan ke depannya? Apakah Jihan akan berhasil mengalahkan monster tersebut atau malah Jihan berhasil dilahap oleh monster tersebut? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.